tersedia juga layar besar di belakang saya yang berisikan informasi jadwal keberangkatan kereta. Berjalan kaki menuju antrian loket pembelian tiket. Harga tiket kereta dari Guangzhou menuju Beijing 441 yuan atau setara dengan Rp882.000. Kondisi dalam kereta bersih. Tersedia toilet untuk yang berkebutuhan khusus. Wastafel bersih, airnya juga bersih dan dilengkapi dengan cermin. Tersedia juga fasilitas keran air panas yang bisa digunakan untuk menyeduh teh, kopi, dan mie. Di koridor kereta tersedia meja kecil dan bangku lipat dengan posisi duduk saling berhadapan. Di sini kita bisa duduk santai, menikmati makanan dan minuman sambil melihat pemandangan dari balik jendela. Sesekali petugas kereta akan berjalan melewati koridor dan menawarkan dagangan makanan dan minuman. Kereta ini menyediakan ruangan kamar dengan 6 tempat tidur yang tersusun bertingkat. Nah, beginilah suasana di dalam kamar sleeper train karena fasilitas yang kita dapatkan adalah tempat tidur. Sepanjang perjalanan kita bisa tiduran. Sambil tiduran, kita masih bisa menikmati pemandangan dari balik jendela kamar. Sepanjang perjalanan kita akan ditemani dengan musik yang diputar di dalam kereta. Saat hari sudah gelap, suasana kereta pun hening. Lampu di dalam kereta, kecuali daerah toilet, dipadamkan, sehingga semua penumpang bisa tidur dengan nyaman. Setelah 21 jam, kita pun tiba di Beijing. Di kota ini kita tidak akan menemukan orang berlarian ke tengah jalan untuk mencegat bus karena bus hanya akan berhenti di halte dan setiap calon penumpang harus berdiri di lajur sesuai dengan nomor bus yang akan ia naiki. Berdirilah di barisan nomor bus yang ingin Anda naikin. Bisa juga cek tabel yang ini untuk mengetahui rute sesuai dengan nomor bus. Sayangnya, saya tidak bisa membaca tulisan yang ada di dalam petunjuk ini. Perhatikan nomor yang tertera di trotoar dan juga plang nomor bus yang ada di halte ini. Pastikan kita berdiri di tempat yang benar ya.
murah untuk berkeliling kota Beijing. Cukup dengan membayar 2 yuan atau setara dengan Rp4.000 menaiki bus bertingkat nomor 2 dan duduk di atas. Bus bertingkat ini bersih dan nyaman. Dari atas bus kita bisa menikmati suasana kota Beijing. Oh ya, pengumuman di dalam bus menggunakan 2 bahasa, China dan Inggris. Jadi jangan takut nyasar ya. Adanya 2 bahasa ini tentu saja sangat membantu penumpang yang tidak mengerti bahasa lokal seperti saya. 各位乘客，六里桥南到了，请您从后门下车，下车请刷卡。We're arriving at 六里桥南。Di kota Beijing ini kita juga bisa menemukan bus listrik. Bus yang tidak membutuhkan rel dan tidak membutuhkan bahan bakar solar untuk beroperasi. Pada tahun 1950-an, produksi minyak bumi China terbatas. Dan bus listrik seperti tram dapat digerakkan dari sumber listrik selain minyak. Ada juga nih, bus tingkat 2. Silahkan dicoba-coba aja menaiki angkutan umum selama di kota Beijing ya. Perjalanan kita lanjutkan ke kebun binatang alias The Beijing Zoo, sebuah taman zoologi di Beijing, China, di distrik Xicheng. Harga tiket di musim dingin 14 yuan atau sekitar Rp30.000. Sudah termasuk tiket masuk ke kebun binatang dan masuk ke dalam rumah panda. Didirikan pada tahun 1906 dan merupakan salah satu kebun binatang tertua di China. Kebun binatang ini juga merupakan pusat penelitian zoologi yang mempelajari dan melahirkan hewan langka dari berbagai benua. Menempati area seluas 89 hektar, Beijing Zoo adalah kebun binatang terbesar di China dengan jumlah spesies hewan terbesar dan merupakan salah satu kebun binatang terbaik di dunia. Lebih dari 6 juta orang mengunjungi kebun binatang ini setiap tahun. Memiliki sebuah rumah panda yang merupakan salah satu kandang paling populer yang paling banyak dikunjungi. Untuk jam buka kebun binatang ini, bulan April hingga Oktober buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan untuk bulan November sampai Maret buka mulai jam 8 pagi hingga 5 sore. Tujuan pertama kita adalah rumah panda. Binatang khas dari China, siapa lagi kalau bukan si Kung Fu Panda. Di rumah panda ini kita bisa melihat bagaimana mereka dirawat dari usia bayi hingga panda siap untuk dilepas di alam bebas. Panda-panda ditempatkan dalam kandang tertutup yang dindingnya terbuat dari kaca. Botol menyusui untuk memberi makan panda dan juga inkubator tempat bayi panda bisa kita temukan di sini. Di salah satu dinding terpajang foto panda mulai saat pertama lahir hingga panda berumur 180 hari. Oh ya, informasi tersedia dalam 2 bahasa ya. Ada bahasa Mandarin dan Inggris. Jadi ini akan membantu kita mengerti dan mengenal lebih dekat tentang panda. Tidak hanya mendapat informasi tentang panda, melihat aksi lucu panda, di sini juga tersedia toko yang menjual souvenir bertemakan panda. Silahkan dipilih-pilih, siapa tahu ada yang ingin dijadikan souvenir atau untuk koleksi pribadi. Setelah puas melihat panda, kita berkunjung ke kandang harimau Cina Selatan dan harimau Siberian. Meskipun agak takut, namun karena jarak harimau yang jauh dari pengunjung membuat kita merasa aman. Ada juga serigala. Anak-anak terlihat senang saat melihat serigala. Tidak terlihat rasa takut di wajah mereka. Nah, tadi kita sudah melihat panda, harimau, dan juga serigala.
sekarang saya mau ajak kita untuk melihat bagaimana serunya beruang kutub bermain-main di dalam air. Beruang kutub putih ini awalnya tidak ingin masuk ke dalam air, hanya mencoba mengambil bolanya yang mengapung di atas air. Namun, selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba beruang kutub mengambil ancang-ancang dan beruang kutub terjun ke dalam dinginnya air. Semua pengunjung senang karena bisa melihat beruang bermain-main di dalam air. Jika tadi kita melihat beruang putih, berikutnya ada juga beruang yang berwarna coklat dengan jarak yang sangat dekat dengan pengunjung. Ada juga nih Mandarin duck, hewan yang menarik perhatian kami karena bentuk dan warna bebek Mandarin jantan yang unik dan terlihat sangat cantik. Sekian dulu video episode kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Jika suka, silahkan klik like dan share. Silahkan membagikan link YouTube ini kepada siapa saja yang mungkin membutuhkan informasi yang ada di dalam episode kali ini. Jangan lupa klik subscribe dan juga tanda lonceng yang ada di sebelahnya agar bisa mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube Arni Simanjuntak. Sekali lagi, terima kasih.